Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suka sehat. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang uh, gurih hidung dan manfaatnya. Ada yang pernah ngalamin nggak? Atau ada yang udah pernah nyoba bagaimana rasanya saat digurah hidungnya? Yang udah pernah ngerasain, coba komen suka dukanya deh. Coba tolong komen. Teman-teman, dari sekian banyak terapi, ada salah satu terapi yang unik yaitu gurah hidung. Tidak banyak tempat terapi menyediakannya karena ini membutuhkan apa ya, tingkat ke dia tuh gurah tuh harus orang yang nggak geli, orang yang nggak jijian. Kenapa? Karena ya kita bermain di lendir orang gitu ya, dan itu tuh tidak setiap terapis mampu dan bisa. Itu mentalnya harus kuat. Makanya hanya beberapa saja yang memang menggeluti itu, atau beberapa tempat terapi juga yang menyediakan layanan itu. Secara umum, ya gurah itu adalah sebuah terapi dengan cara memasukkan sebuah cairan ke dalam hidung, terus kemudian setelah beberapa waktu keluar lendirnya, kadang dari hidung, dari mulut, dan lumayan perih, kayak seperti tersendak gitu ya. Salah satu tujuannya adalah dari ramuan tadi adalah untuk merangsang, membuat radang, dan lendir-lendir yang berlebih dalam tubuh kita keluar melalui hidung dan mulut. Biasanya dari tenggorokan, bahkan dari area paru juga kebantu keluar gitu ya. Beberapa plek-pleknya. Dan itu prosesnya lama, biasanya 1 sampai 2 jam. Ya, untuk ramuannya nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, manfaatnya apa sih? Ya manfaatnya satu, dia mengeluarkan lendir berlebih. Yang kedua, melegakan pernapasan. Yang ketiga, tentu dia juga membuat apa namanya, lendir, kotoran-kotoran, plek-plek yang ada di jalur pernapasan dengan kedorong atau keluarnya lendir-lendir berlebih tadi ke bawah, dan berasa lebih plong, lebih gitu ya napas tuh. Kayak kita biasanya berada di ruang ber-AC terus, misalkan di dalam mobil atau di dalam suatu kamar, tiba-tiba kita keluar di daerah puncak. Puncak Bogor kan kita merasa plong banget kan. Kita merasa plong banget dan enak banget. Nah, itu salah satu tujuan daripada gurah tuh sampai di titik itu tuh, teman-teman. Nah, ini tentu tidak setiap orang mampu dan bisa. Karena dia butuh kekuatan, dalam arti butuh mental yang kuat, karena kayak tersendak yang disengaja. Kayak kita pernah gak sih teman-teman, bapak ibu berenang terus si hidungnya kemasukin air, kan nggak enak banget gitu ya, perih, pening gitu ya, berasa gatal-gatal di hidung. Nah, ini sengaja dimasukin cairan ke dalam hidung. Lalu kemudian apa yang terjadi teman-teman? Ya yang terjadi biasanya ada semacam teradangkan kan dari ramuan tadi, dari herbal tadi. Lalu 10-15 menit terjadi reaksinya dan keluar. Bahkan ada di beberapa pengalaman saya pribadi, ada saya sampai muntah gitu ya. Dan apa namanya, lumayan pening dan perih. Tapi itu nggak lama, sejam 2 jam lah gitu ya. Lalu kemudian setelah itu keluar gitu tuh berasa meler terus, jadi kayak kita lagi awal-awal flu, jadi berasa mau keluar terus, yang nggak boleh ditarik lagi ke dalam, tinggal di apa namanya, didorong gitu ya. Dan ini tidak setiap terapis mampu dan bisa, karena dia membutuhkan mental yang kuat, nggak boleh geli, nggak boleh jijik dengan lendir orang, ingus orang. Ya tentu safety juga ya, pakai sarung tangan, masker, dan lain-lain. Tapi kan kita ngelihat lendir kadang beraroma kan, ada aromanya meskipun nggak terlalu pekat gitu ya. Tapi poinnya terapisnya harus kuat dan mampu. Karena kalau dari sisi skill ya kemampuannya hanya di pengetahuan saja sama tahu titik saraf gitu ya. Sisanya ya sudah keberanian dia
melihat lendir tadi, karena nggak mungkin nggak lihat karena dilihatin gitu ya. Nah, biasanya saya hapus dulu ya. Biasanya si gurah ini banyak terjadi atau banyak dilakukan, digarap, dan banyak ditemukan di beberapa pondok pesantren. Karena memang terkesan tradisional banget. Nah, dulu di zaman dulu si gurah ini lebih banyak dilakukan kenapa di pesantren, karena dia untuk membantu proses kayak semacam para kori, orang-orang yang sedang belajar ngaji supaya suaranya lepas gitu ya. Bukan suara bagus, ini juga kadang keliru. Jadi digurah aja biar suaranya bagus. Gak ada hubungannya suara bagus dengan gurah gitu ya. Suara bagus tuh dilatih gitu ya. Lalu gurah fungsinya apa dong? Ya melegakan pernapasan tadi kan, supaya dia lebih lebih lepas, lebih tidak ada hambatan gitu ya ketika dia qori misalkan atau sedang mengaji. Nah, dulu juga banyak dilakukan di daerah Jawa tuh untuk para sinden, orang-orang lagi nyanyi gitu ya, di zaman-zaman dulu sinden, atau memang orang-orang yang berkecimpung di dunia tarik suara. Tapi kalau saya lihat ya, dan saya rasakan biasanya saya pribadi ada klien-klien yang memang di Gura tuh para atlet. Kenapa? Karena dia ngebantu banget orang-orang yang punya keluhan di daerah pernapasan. Jadi ketika lari, biasanya baru beberapa kilo itu berasa sesek gitu ya di dada. Tapi kalau kita gurah, itu tuh berasa plong banget. Dan berasa enteng gitu ya. Nah, ini cocok bagi mereka yang para perokok berat, hobi dan suka makan goreng-gorengan, nasi padang yang sifatnya banyak minyak dan santan gitu ya. Ketika digurah itu dahsyat sekali efeknya, tapi memang lumayan butuh proses tadi 1 sampai 2 jam. Itu prosesnya aja, dan kadang seharian. Jujur ya, saya pribadi ketika digurah tuh termasuk yang agak repot lah. Jadi kalau saya digurah pagi itu sampai sore kadang saya nggak mau ngomong sama orang. Bukan nggak mau ngomong tuh dalam arti saya terus pasti meler terus gitu, keluar terus si lendirnya, dan bawaannya kan kayak kita lagi flu, gimana mau ngomong atau berdialog atau bercerita kan, ngurusin ingus saja kadang repot gitu ya. Nah, saya sendiri termasuk orang yang demikian. Tapi saya lihat beberapa orang klien ketika habis digurah sejam gitu ya, itu dia beraktivitas kembali gitu ya, biasa biasa aja gitu ya. Jadi untuk efek daripada gurah itu tidak setiap orang sama, beda-beda. Ada yang memang dia bisa langsung beraktivitas kembali, ada yang butuh waktu istirahat. Tapi kalau mau bicara ideal ya memang harus diistirahatin, karena kan mengeluarkan lendir dari dalam dari dalam hidung itu tidak mudah gitu ya, apalagi prosesnya lama. Lalu kemudian itu juga tidak sembarangan ya, tidak setiap orang yang saya mau gurah, coba gurah, nggak bisa. Tentu ada kontradiksi juga, artinya ada orang-orang yang ini bisa nih digurah, tapi ada sebagian juga mereka yang nggak bisa tiba-tiba langsung, semisal ya orang lagi lemah, lagi lemas, lagi demam, mau gurah nggak bisa, harus dalam kondisi fit dulu. Ya bisa sembarangan langsung main gurah-gurah aja. Kira-kira seperti itu. Coba yang punya pengalaman tentang gurah, ripuh atau susah, suka dukanya, coba komen di kolom komentar.